Kalau saya sih ini nggak pantas disebut rezim reformasi. Ini rezim neraka jahanam, bener. Gila yang dikerjain cuman menyakiti orang. Padahal waktu reformasi juga ikut demonstrasi waktu itu Kak. Iya. Kita. Ya justru itu kan. Makanya yang ngangkat Amin Rais sama ke permukaan aku kok sama Megawati itu. Ya siaga itu ya. Ya siaga itu kan. Dahsyat Kak. Ya, itu aku yang ngangkat ke permukaan karena waktu itu kita butuh nama selain Soeharto kan. Mungkin kita akan coba ke UUD 45 nih Kak. Ini satu problem sih ya. Kalau mungkin saya yang berkecimpung di bidang ini karena juga aktivis ya, paham kenapa ada kejanggalan dalam UUD hasil amandemen di 2002 itu. Itu yang mengubah kita semua saat ini sebenarnya. Tapi kan anak muda itu nggak tahu, generasi di bawah kita, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita, they don't care, bahkan mereka they don't know what really happen. Nah ini kan problem sebenarnya ya, bagi orang-orang di generasi kita dan di generasi saya dan generasi Kak Ratna ini. Jadi gini ya, kalau ada orang mempelajari sebenarnya apa sih yang terjadi sama kita sejak 1999 sampai hari ini, ada kekuatan di luar ini, mudah-mudahan saya tidak salah. Mungkin juga ini bukan soal karena kebetulan kita Islam ya, negara terbesar berpenduduk Islam itu adalah Indonesia. Dan di dalam sejarahnya memang Islam ini seperti ingin ditaklukkan terus karena kayak seperti tidak ingin, itu manusiawi ya, seperti tidak ingin ada perubahan gitu. Ketika ada yang baru gitu cenderung menolak gitu dan menganggap itu salah, itu apa gitu artinya. Tetapi dan itu juga problem di Indonesia, saya lihat kebimbangannya itu berdampak kepada bagaimana negara misalnya mempersiapkan pendidikan. Tega-tega amat gitu, lu datang orang asing dari Jenewa rapat ngatur-ngatur kita, undang-undang dasar kita, lalu di template gitu, gitu namanya, dikasih aja gitu MPR kita, dan MPR kita dikerjain aja, yang penting dapat bayaran kan, ya dikerjain. Dia nggak tahu itu harkatnya, itu harga diri bangsanya, itu kerja keras para leluhurnya. Dan itu kalau dibaca ya, kalau aku orang yang sangat kagum sama Pancasila dan Undang Dasar 45. Itu kalau saya kaitkan sebuah hubungannya bagaimana MPR, ada GBHN, ada mandataris. Lihat, itu mereka bongkar kan, lihat bagaimana berantakannya kita. Kalau di situ kan, ketika ada GBHN dan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berarti yang memikirkan pembangunan Indonesia itu rakyat Indonesia, perwakilannya. Jadi apapun yang terjadi diinginkan Papua, Aceh, sejauh-jauh itu harus tertampung di situ. Nah itulah mungkin kemudian orang melihat itu menjadi hambatan untuk mengeroyok kekayaan Indonesia, ya kan? Di lain pihak kan memang kita negara yang sangat diberkahi Tuhan juga. Dan itu sangat sistematis loh, dari semua sisi gitu loh. Ini kayak anak-anak sekarang ini kan selalu tuh anak milenial itu kayak diangkat-angkat supaya itu kayak dia apa? Nah, sebenarnya itu disuntikin rasa cepat puas atau perasaan-perasaan yang tidak penting gitu. Jadi membuat mereka tidak melihat hidup dengan strongly. Aku mau ini gitu. Itu sebenarnya itu perusakan generasi, perusakan sebuah bangsa tuh ya itu pendidikan. Bayangkan selalu aja ribut mengenai misalnya ujian nasional itu. Saya nggak pernah terlalu ikut bicara, tapi kalau tingkat yang kecil aku bicara ya. Saya karena aku nggak mau selalu dominan di semua bidang gitu. Tapi aku orang yang jengkel juga ketika itu akhirnya dibubarkan gitu. Memang ujian nasional itu banyak masalahnya. Jadi kalau ada masalahnya, perbaiki masalahnya. Jangan justru dihilangkan. Karena gunanya persatuan itu, kesatuan sistem itu adalah membuat kita tuh punya ada keharusan memahami Indonesia. Keindonesiaan kita itu terbentuk. Sekarang kan ilmu bumi misalnya dibuang. Ilmu bumi
Bayangkan kita ada 17.000 pulau, lalu ada orang yang lahir nanti di Ternate, hanya tahu Ternate. Karena dia nggak pernah mempelajari Jakarta itu apa, Aceh itu apa, padahal kita seluas ini. Jadi memang kalau saya begitu ngotot dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, karena saya memang sangat concern, ini masalah kehidupan, masalah harga diri kita, dan memang kita kebetulan Tuhan kasih, kita memang bangsa yang istimewa kok. Istimewa loh. Artinya istimewanya kita itu kita dikasih keberagaman yang begitu rupa, suku-suku, agama, apa. Kayak kita tuh ditantang untuk menguji diri kita menjadi manusia yang lebih daripada orang-orang yang hanya satu mono etnis gitu. Kalau kita nih kan, lu harus bisa bergaul. Sebenarnya toleransi itu berat nggak? Enggak kok. Sederhana banget, saling menghormati. Itu doang. Jangan mulai sok pintar sama urusan agama orang gitu. Kan itu aja. So simple ya. Jadi udah mari kita cintai aja apa yang ada itu. Ya ini mohon izin karena saya sering ngobrol dengan tokoh-tokoh yang termasuk yang senior dengan Prof. Kailan juga pernah bicara soal ini. Dan selalu yang saya tangkap, karena saya berada di tengah-tengah sebenarnya. Saya umur 40-an, di bawah saya masih banyak yang muda-muda dan mereka don't care buat UUD 45. Mereka don't care tentang kekacauan yang terjadi sekarang, apalagi anak-anak remaja zaman sekarang gitu ya. Kalau kita melihat sejarah, Cina dulu adalah sebuah kerajaan monark, kemudian berevolusi menjadi sebuah republik rakyat Cina, Soviet dan semua. Dari era monarki ke era republik itu kan sebuah perubahan juga. Nah, jangan-jangan ini adalah memang sudah ditakdirkan untuk berubah, bahwa kita akan meninggalkan UUD 45. Nggak ada yang bisa mengulang. Nggak setuju, Kak? Nggak bisa, karena kayak itu tadi kan saya sudah bertemu dengan kelompok raja-raja itu, mungkin udah berbagai kelompok yang datang. Dan yang kalau tanya Bang Bintang itu yang dari awal menyabari itu untuk memberikan pengarahan kepada mereka, memberikan gambaran bagaimana kalau keinginan mereka itu diterima oleh kita gitu ya. Sebenarnya memang wajib diterima. Kenapa enggak? Karena ada katanya perjanjian soal 70 tahun dan segala macam, itu buat aku bukan itu persoalannya. Memang mereka orang Indonesia, memang mereka bagian dari kita. Memang kita dulu dikasih pilihan republik dan sekarang memang nggak berhasil juga gitu. Tapi aku juga nggak setuju kalau semua dianggap nggak berhasil. Karena kalau kita hukum semua, zaman Soeharto dihukum, zaman Soekarno dihukum, kita nggak akan pernah melihat betapa joroknya pekerjaan dalam 22 tahun terakhir ini. Kalau saya sih, ini nggak pantas disebut rezim reformasi. Ini rezim neraka jahanam, bener. Gila, yang dikerjain cuma menyakiti orang. Padahal waktu reformasi juga ikut demonstrasi waktu itu, Kak. Iya. Kita. Ya, justru itu kan. Makanya yang ngangkat Amin Rais sama ke permukaan aku kok, sama Megawati itu. Ya, siaga itu. Ya, siaga itu kan. Dahsyat, Kak. Ya, itu aku yang ngangkat ke permukaan karena waktu itu kita butuh nama selain Soeharto kan. Tahu-tahu dia nyeleweng. Diam lagi, nggak pernah kita tahu. Saya tadi malam waktu saya dengar statementnya Amin Rais, saya marah banget. Ya, dia mengeluarkan statement tentang people power. Ya, buat aku gini ya, people power emang nggak boleh, boleh juga, nggak apa-apa. Tetapi lu jangan lu rangsang-rangsang orang untuk people power untuk alasan yang belum tentu jelas. Seorang Amin Rais itu si pembuat Undang-Undang Dasar yang merusak. Amandemen maksudnya? Ya, dia yang nanda tangan. Jadi kalau sekarang dia marah sama Jokowi, menurut saya salah. Dia harus marah sama dirinya. Kalau dia nggak pernah tanda tangan itu dulu, nggak akan pernah ada Jokowi. Ngerti nggak? Itu kita harus belajar berpikir masuk akal. Itu kan nggak masuk akal. Hei, come on, kamu dulu waktu tanda tangan kenapa nggak pernah mikir sedetik aja, lu kasih ruang buat diri lo, mengingatkan lo pada Tuhan kayak misalnya bahwa ini pekerjaan penting. Ini enggak, tanda tangan aja. Sekarang udah 20 tahun pengen lagi bikin partai. Jangan, menurut saya berlebihan. Jadi dan saya akan tegas kepada beliau, saya akan cari cara untuk membicarakan itu sama beliau. Udah, janganlah. Jangan lawan arus. Ini bukan waktu Anda lagi. Enggak lah, bahkan bukan waktu saya kok.
Tetapi dia kan udah dia yang merusak, dia sekarang mau merusak lagi. Jangan dong, stop.